Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa hadir bersama-sama untuk belajar ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi niatan kita dipun ridhoi dening Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, usia yang penuh dengan keberkahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang selalu kita jadikan suri tauladan, contoh terbaik, Rasulullah pula yang selalu kita harapkan syafaatnya, terlebih syafaatul uzma beliau nanti di hari akhir. Hadirin hadirat rahimakumullah, insyaallah pada pada pagi hari ini insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan yang kemarin sampun kita sampaikan. Kemarin kita membahas tentang khalifah yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, dan juga beberapa hal yang terkait, inti-intinya terkait dengan beliau Abu Bakar As-Siddiq. Pada pagi hari ini insya Allah akan kita bahas khalifah yang kedua, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini adalah pemuda yang disebut-sebut dalam sejarah beda dengan pemuda-pemuda sepantaran dengan beliau. Satu, Umar bin Khattab itu dari golongan terpelajar. Jadi zaman dulu, zaman jahiliyah, zaman sebelum ada Islam, orang belajar itu aib. Aib niku pamali, orang becik, enggak becik, enggak baik. Orang belajar membaca, orang belajar menulis niku ndelik-ndelik, sembunyi-sembunyi, jangan sampai tahu orang. Karena kalau tahu nanti jadi cibiran orang. Wong kok gelem menerkoso, wong kok gelem belajar, ya wis urip gini aja begitu. Itu semboyan orang-orang ketika itu, orang-orang Quraisy. Di zaman jahiliyah, zaman setelah usainya Nabi Isa alaihi salam sampai sekian ratus tahun, 500 lebih niku, sampai akhirnya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, niku budayanya ngoten. Maka zaman ketika ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad lahir, kemudian Nabi Muhammad hidup, tumbuh, niku di kalangan Mekah, di Jazirah Arab niku, orang yang bisa membaca dan menulis niku jumlahnya hanya sekitar 17 orang. Namung 17 tiyang tok sing saged maca nulis.
dengan baik itu hanya segitu. Kenapa? Karena nek belajar ini kok jadi masalah, jadi cibiran orang. Dan belajarnya niku di suku Badui yang pedalaman-pedalaman yang tidak diketemukan orang, itu belajarnya orang-orang ketika itu. Nah, Umar bin Khattab adalah orang yang sedikit ini tadi, hanya beberapa anak yang mau belajar dan oleh orang tuanya diajari dengan membaca dan menulis. Maka zamannya Rasulullah sendiri, termasuk Rasulullah niku nggak diajar membaca dan menulis gitu. Karena memang alam ketika itu, suasana masyarakat ketika itu ya memang ngoten niku. Maka Rasulullah tidak belajar membaca, tidak belajar menulis. Maka ini kemudian yang sering disebut dengan istilah Nabi kita itu ummi. Ummi mboten saged maca dan menulis, kan sering disebutkan seperti itu. Maksudnya mungkin sampun kula aturaken kolomben bahwa maksudnya adalah Rasulullah tidak ngalami proses belajar membaca dan menulis, ning saged membaca dan menulis. Niku. Nah, Umar bin Khattab hidup di zaman itu, beliau tumbuh bersama dengan pemuda-pemuda yang lain, tetapi niku Umar bin Khattab punya kelebihan yaitu pinter membaca dan pinter menulis. Yang kedua, Umar bin Khattab niku semenjak remaja dia sudah nek wong Jawa lah ngarani beringasan. Perso beringasan nggih. Beringasan niku nggih kasar, terus kemudian pelak-pelek nggih. Ngoten niku itu Umar bin Khattab. Badannya lebih besar dibandingkan teman-temannya. Terus seumuran ngoten Umar bin Khattab itu lebih gede begitu. Dan pelak-pelek, nesunan, pokoknya beringas pun. Niku Umar bin Khattab. Dan beliau Umar bin Khattab itu jadi simbol teman-temannya. Jadi nek enten napa-napa sing dijon Umar wae. Enten napa-napa Umar wae ngoten iki. Nggih, karena napa? Karena zaman jahiliyah ketika itu wong urip niku mboten patos enten aturane, ngoten nggih. Tidak begitu ada aturan yang nek ngene iki ora apik, menurut normanya enggak bagus. Ini menurut mboten enten ngoten niku. Maka yang dijokne oleh konco-koncone Umar bin Khattab itu ya Umar, biar bisa eksis, grupnya seusianya dia itu bisa eksis, wis maju wae Umar wae sing dijokne Umar. Maka Umar adalah orang yang pilihan tanding ngoten nggih. Bahkan sejak kecil Umar bin Khattab niku sudah pinter gelut, pinter iki ngoten niku nggih niku. Terus kemudian menginjak remaja Umar bin Khattab melayu keluar dari rumahnya, belajar main pedang, belajar main tombak, ngoten niku Umar bin Khattab. Nah, sampai akhirnya ketika Nabi Muhammad SAW menjadi nabi, Nabi Muhammad menjadi rasul, maka Umar bin Khattab ini juga dijokni oleh pemuda-pemuda Quraisy ketika itu. Wes si Umar wae sing ngadepi Muhammad, Umar wae ngoten iki. Nah, ketika niku ada dua Umar yang podo-podo beringase. Yang satu sudah senior, yang satu junior. Umar yang senior niku adalah Umar bin Nu'aim. Yang kemudian terkenal dengan sebutan Abu Jahal. Niku. Karena Abu Jahal niku namanya banyak, namanya banyak. Termasuk nama ayahnya niku beda-beda. Maksudnya disebut dengan nama ayahnya Nu'aim, ada disebut dengan Wahab, enten disebut dengan kathah kok ngoten nggih. Tapi yang jelas Abu Jahal itu namanya Umar. Ada juga riwayat kecil, riwayat sedikit yang menyebutkan
Abu Jahal itu namanya bukan Umar tetapi Amr, ngoten nggih. Tetapi niku dhaif, tetapi niku riwayat yang enggak jelas dari mana asalnya. Tetapi ada riwayat yang menyebutkan Abu Jahal itu namanya adalah Amr. Kita sebut saja Abu Jahal itu adalah Umar. Itu senior, Umar senior. Umar yang junior yang agak muda niku adalah Umar bin Khattab ini. Podo-podo beringasane. Itu yang kemudian dijokne oleh orang-orang Mekah ketika itu. Umar bin Khattab ngomong, iki Muhammad iki nggawe ulah, iki Muhammad iki nggawe aturan anyar, iki kudu dipateni. Abu Jahal juga seperti itu. Cuman Umar bin Khattab enggak punya uang, Abu Jahal punya uang. Abu Jahal karena punya uang ngumpulkan pemuda-pemuda ketika itu, dibayari kon mateni Muhammad, disuruh membunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab kerjaannya adalah melu sayembaranya Abu Jahal ini. Jadi Umar yang muda itu adalah Umar preman, melu sayembaranya Umar yang gede. Nah, ini jadi tokoh besar. Umar II ini jadi tokoh besar di kalangan Quraisy. Pokoknya enek masalah sing butuh-butuhnya duit, kok niku untuk menghalangi dakwahnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sing dijokne Umar sing tuwek. Nek ada apa-apa kok kaitannya dengan napa nggih, menyerang atau menghalang-halangi orang masuk Islam, sing butuh nopo tenaga kasar dan seterusnya, maka yang dijoknya adalah Umar yang muda atau Umar bin Khattab. Dan ini dari kalangan orang Muslim begitu dilihat juga, termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam niku berharap di dalam doanya beliau ndonga alangkah kuatnya dan mulianya Islam kalau salah satu Umar ini masuk Islam. Dan bahasanya Rasulullah memang salah satu, mboten semua Umar ini masuk Islam, mboten. Salah satu Umar ini masuk Islam. Selang beberapa hari Umar yang muda masuk Islam. Orang Quraisy ketika niku geger. Bahasane wong Wuryantara ya asemane. Asemane Umar sing muda malah mlebu Islam piye iki ngoten niku. Umar yang muda masuk Islam. Gara-garane simpel dan sangat sederhana. Ketika itu Umar bin Khattab sudah membuncah kemarahannya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah membuncah, bolak-balik digoleki nggak ketemu, bolak-balik pengen dipateni ramati-mati. Karena kalau kekuatan Umar bin Khattab dengan Nabi Muhammad jauh, umpama sekali serang ngoten mawon Nabi Muhammad sudah habis. Niku kalau kekuatan dohir, kekuatan dohir. Umar bin Khattab itu jago perang. Sejak muda sering ke atas bukit Kubais, gunung Kubais, kemudian ngetokne pedange ngoten niku, terus kemudian pedangnya niku disorotne tereng srengenge, jadi ada kilatan-kilatannya ngoten niku, terus kemudian disabet-sabetne ngangge wesi, jadi sreng ngoten niku. Nek dikandani wong langsung ngopo, pengen tak pateni ngoten niku. Dan beliau nantang tiyang, sapa iki sing pengen perang karo aku, sapa sing pengen tak jak gelut, sapa iki, aku wis gatel. Tangannya ini wis gatel pengen mateni tiang. Ini Umar bin Khattab. Ini sejak muda. Maka kemudian Umar bin Khattab ini punya adik namanya Fatimah. Buatan Fatimah yang terkenal itu, buatan Fatimah putrinya Rasulullah, buatan. Cuman namanya aja sama, Fatimah. Punya adik namanya Fatimah. Lah Fatimah ini sudah masuk Islam. Lah karena masih bentuke kaya ngoten niku, maka Fatimah kan nggak mungkin nek ngomong teng masih masuk Islam. Maka kemudian Umar bin Khattab itu mau jebak Muhammad dengan wanita.
Wanita yang ingin dijebakkan kepada Nabi Muhammad itu adalah Fatimah ini, adiknya ini. Maka kemudian Umar bin Khattab nggih niku wong mikir, parani ning endi-endi ra ketemu, pengen dipateni ra kenek dipateni. Iki Muhammad kudu nganggo cara yang lain. Maka mau diajaklah Fatimah ini nemui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Muhammad niku terkenal napa Muhammad. Fatimah niku terkenal dengan cantiknya. Umar bin Khattab niku juga ganteng. Wajahnya putih, kemerah-merahan, berabak ngoten nggih. Pokoknya pun ganteng banget niku Umar bin Khattab. Adiknya juga seperti itu, Fatimah itu juga seperti itu. Maka niki pengennya jadi umpan, didadekne umpan oleh Umar bin Khattab nggo ngumpani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya pulang, kemudian apa? Sebelum sampai rumah, Fatimah niku terdengar ngaji. Nggih, ngaji di dalam rumah. Umar bin Khattab langsung, iki adikku ki ngomong apa? Ngoten. Yang dibaca adalah surat Thaha. Ketika itu turun surat Thaha, terus kemudian dibacakan oleh Zaid bin Thabit. Kemudian Zaid bin Thabit niku bawah, umurnya bawah banget, masih muda banget ketika itu, tetapi menjadi penyambung lidah ayat-ayatnya Rasul, ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika itu nggih Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula, dan seterusnya. Umar bin Khattab, iki apa iki? Syair apa iki? Ini syair apa? Dirungokne dari luar rumah. Akhirnya napa? Umar bin Khattab masuk, hatinya tertegun, hatinya napa nggih? Istilahnya kroso. Karena memang bahasanya bahasa Arab. Ngoten nggih. Kan benten kali wak dhewe. Ngaji sampai kesel. Orang ngerti-artine ngoten nggih. Masalah niku lho nggih. Masalahnya orang ngerti artine. Malah kadang Al-Qur'an niku sakniki niki, niki kula aturaken sekalian. Sakniki niku lagi ada tren yang napa nggih istilahnya sok Islami, sok agamis ngoten nggih. Sok religius dengan nebeng Al-Qur'an. Kenapa saya sebutkan nebeng Al-Qur'an? Karena kemudian menjadikan Al-Qur'an itu tameng, contoh, dan itu sering sakniki jadi tren. Enten kumpulan ngenten iki. Kumpulan, kula nggih ngobrol, jenengan nggih ngobrol dengan komunitasnya masing-masing nggih ngomongne ngalor ngidul. Ya biasalah kita ketemu kalih kanca, kalih tiyang kan nggih ngobrol ngalor ngidul ngoten niku. Sing ngomongne wis pokoke ngomongne barang donya niku kan sudah biasa kita. Semuanya kita itu ngoten nggih. Misalnya lah ngoten nggih wis panen apa ngeten. Misale kula ketemu Pak Haji Bambang, Pak alhamdulillah sehat nggih. Oh nggih pripun kabare ngeten-ngeten kan biasa ngoten niku. Tapi di sini niki speaker Al-Qur'an. Ngeten niki lho. Niki mboten sae Pak, Bu. Kenapa? Jelas di dalam Al-Qur'an itu disebutkan dalam sebuah ayat, ada ayat yang mengatakan begini, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lah. Kalau dibacakan Al-Qur'an maka dengarkanlah. Ya, dengarkanlah. Kalau di majelis tersebut, kalau di perkumpulan tersebut enggak memungkinkan orang yang datang, audiennya, jamaahnya, nggih pokoknya kumpulan niku mboten memungkinkan untuk ngrungokne Al-Qur'an, ampun diperdengarkan Al-Qur'an. Ngoten lho. Kadang wis Al-Qur'an ngoten nggih. Al-Qur'an guys ngoten nggih. Al-Qur'an iya Al-Qur'an, tapi rungokno ngoten lho. Karena di Al-Qur'an di ayat itu jelas nggih. Kalau dilihat dari sudut bahasanya jelas. Wa idza quri'a, quri'a itu adalah di. Kalau di dalam bahasa kita adalah kalimat pasif, dibacakan.
Berarti enten sing macakne napa mboten? Wonten nggih? Ada orang yang mengerjakan enggak? Ada pekerjanya enggak niku? Ada. Dibacakan. Kalau dibacakan berarti napa? Quran sing teng speaker niki memang disengaja dirungokne teng tiyang sing kumpul niki. Maka kalau seperti itu fastami'u. Di dalam Al-Qur'an itu bahasanya adalah fastami'u, perintah istami'. Istami' niku ngrungokno nganggo cara sing tenanan. Beda dengan fasma'u. Kalau fasma'u niku ya wis rungokno wae. Mbek kok sambil ngomong ya ora apa-apa, ngoten nggih. Niku fasma'u, tetapi di dalam Al-Qur'an fastami'ulah. Maka ada istilah istima' Al-Qur'an, ada sima' Al-Qur'an. Nek istima' Al-Qur'an niku ngrungokne maca Al-Qur'an dengan tenuanan. Nek simak Al-Qur'an niku ngrungokne Al-Qur'an. Maka sekarang ada istilah tasmi' Al-Qur'an niku nggih. Tasmi' niku napa? Memperdengarkan Al-Qur'an dan ngrungokne Al-Qur'an. Tapi mboten istima'ul Qur'an. Bahasanya mboten istima'ul Qur'an sing biasa terjadi di masyarakat kita, bukan istima'ul Qur'an tetapi tasmi' al-Qur'an. Soalnya napa? Nek nganggo istilah istima' al-Qur'an kok pas ketika enten hafid sing ngaji kok jenengan boten ngrungokne niku langsung auto dosa. Jenengan teko terus kemudian mriki enten sing ngaji hafidnya atau siapa yang mungkin napa nggih membaca Al-Qur'an di situ. Terus kemudian jenengan tanggep iki mau bulane ke jam piro? Ke jam 7 kurang sepengat. Ya Allah, kayak teko mau piye? Aku ke setengah tutupi itu mau wis teko kene. Ini langsung dosa niku. Auto dosa soalnya napa? Lah wong wis dirungokne Al-Qur'an ngopo enggak rungokne mriki ngoten nggih. Maka yang dipakai di masyarakat kita mboten istima'ul Qur'an tetapi tasmi' Al-Qur'an. Biar apa? Biar rodok ngenteng newak dewi. Enten hafid sing ngaji teng mriki. Terus kemudian jenengan dugi, kowe mau teko jam piro? Setengah 7. Aku teko kene wong mulai belas lho. Wong enek mriki ngaji terus mawon. Jenengan boten dosa. Nek niku tasmi' Al-Qur'an, tapi nek istima' Al-Qur'an auto dosa. Niku pentingnya bahasa niku. Lah di dalam Al-Qur'an ini tadi istima' yang dipakai boten tasmi'. Berarti luweh berat tanggungannya. Wa idza quri'al Qur'an fastami'ulah. Kalau dibacakan Al-Qur'an yo rungokno. Ngoten nggih, rungokno. Niku. Sampai kula niku misale enten mobil ngoten niku. Maca Al-Qur'an, misale kok enten murotal Al-Qur'an. Kula setel ketika memang kami yang ada di mobil niku sedang tidak mau bahas nopo-nopo. Tapi nek mau bahas nopo-nopo, mau guyonan, mau ngomong nih sana sini dan seterusnya, ya mboten Al-Qur'an sing setel, sing liyane Al-Qur'an. Mboten nggih. Mboten terus kemudian wow, di dalamnya ada Al-Qur'an, tapi guyonan wonge. Lah niki mboten pas. Nggih, niki mboten pas. Ya mungkin disetel nopo lah. Kados kalau mau sebelum saya datang tadi kan disetel napa sholawatan atau mungkin napa niku nasyid ngoten niku nasyid sholawat niku kan boten kalimatnya Allah, boten firmannya Allah, bukan ayat-ayatnya Allah. Semua nasyid, semua sholawat niku orientasinya adalah ungkapan hati kita karena mencintai orang yang kita cintai, baik orang yang kita cintai niku dicintai oleh Allah maupun orang yang dicintai oleh kita niku adalah Nabi Muhammad yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dados benten. Nggih niku benten. Nek misalnya mriki ada nasib jenengan dugi, jenengan rawuh terus kemudian ngobrol misalnya.
Iya udah semua perang ngoten. Mboten dosa. Tapi kok di sini yang disetel niku adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jenengan mlebet gapura niku langsung meneng. Salaman. Misalnya ketemu tiang, lah nek dilokne tanggane jenengan niku urusane jenengan. Nggih, urusane jenengan ngoten nggih. Makane napa niku nggih kadang nggih niku wau. Wow, Al-Qur'an kok ngoten nggih. Al-Qur'an kok. Ampun goro-goro Al-Qur'an nih, ngoten nggih. Ampun goro. Jangan bertameng di belakang Al-Qur'an ini, ngoten nggih. Lah, benten kalau misalnya kita dengar Al-Qur'an atau Al-Qur'an itu diperdengarkan ke khalayak yang enggak jelas di mana itu berada, lah itu mboten masuk fastami'ulah. Contoh, misalnya teng masjid mriko niku sakderenge adzan maca muratal Al-Qur'an, jenengan lewat mboten sah pateni mobile sik mandeg sik wong eneng Al-Qur'an kok mboten, karena napa mboten masuk istilah istima Al-Qur'an. Jenengan namung krungu suwing-suwing ngoten mboten masalah, karena napa yang diperdengarkan digunakan napa di masjid niku diperdengarkan hanya untuk mengingatkan bahwa saiki iki wis meh masuk waktu sholat, gek siap. Memang boten diperdengarkan untuk orang tertentu boten. Tapi nek teng mriki niku kan pun jelas diperdengarkan. Diperdengarkan untuk siapa? Ya yang datang. Pokoknya sing datang langsung auto kudu ngrungokne, otomatis langsung ngrungokne harus niku. Lah adapun misalnya enten tiyang teng mriko napa teng Sabin, teng Tegalan dan seterusnya mboten wajib ngrungokne niki karena napa mboten ditujukan dibacakan Al-Qur'an kepada orang tersebut. Niku niki napa nggih kaitannya dengan etika. Napa nggih etika kita terhadap Al-Qur'an. Nah, kembali ke pembahasan kalau mau, ketika itu sinten Umar bin Khattab dibacakan mendengarkan bacaannya adiknya yaitu Fatimah. Langsung ketika itu karena faham dengan isinya, Umar bin Khattab mengambil kulit yang napa niku yang dibaca itu tadi kan mboten enten Al-Qur'an ini kan kulit kan ngoten nggih. Dan itu pinjam meminjam. Jadi dipinjam, hari ini dipinjam ke si fulan, besok dipinjam ke fulan dan seterusnya. Karena memang enten namung niku ngoten nggih. Nek sakniki kan pun kathah Al-Qur'an. Al-Qur'an pun turah-turah sakniki niku nggih. Sampai ora kewaca ngoten nggih. Sampai mboten kewaca ngoten. Saking turah-turahe niku. Kan patah toh nggih, teng masjid-masjid Qur'ane mlipis ngoten niku. Dibuka tesih kletek ngoten kan watah nggih, dan itu banyak banget ngoten nggih. Ya alhamdulillah lah daripada tidak ada sama sekali kan alhamdulillah ada, dan itu adalah nikmat dari Allah yang harus kita syukuri. Ketika niku ada daun atau ada napa nggih kulit yang dibaca oleh Fatimah ketika itu langsung diambil oleh Umar bin Khattab, kemudian dibaca oleh Umar bin Khattab, kemudian iki olehmu kok ngendi? Ini dapatmu dari mana, Dek? Fatimah ketika itu enggak berani matur karena nek aku ngomong kok Muhammad, masku lak yo ngamuk, Muhammad lak dipateni tenan ngoten iki. Akhirnya yo enggak mau jawab, hanya diem. Tapi kemudian Umar bin Khattab membaca itu dan menangis sejadi-jadinya. Fatimah langsung napa nggih tergerak hatinya, weh masku kok nangis gitu. Karena napa Umar bin Khattab niku mboten tau nangis. Umar bin Khattab niku wong sangar nggih. Ada riwayat dan ini napa sahih nggih riwayat niki.
Umar bin Khattab niku nek lewat setan, jin, iblis, jin niku males ketemu Umar niku. Umar ngalih wae lah ngoten nggih. Niku Umar bin Khattab. Setane males ketemu Umar bin Khattab. Nek wak dhewe kan disenengi setan. Yes, kae to. Ya, tak parani kan ngoten nggih. Niku kalau kita Umar bin Khattab, iki angel iki. Nah, Umar iki ngalih karena napa? Memang tiange wis pokoke sangar ngoten nggih. Nah, kok Masku nangis ki piye? Kok Masku nangis? Akhirnya ditanyalah oleh Fatimah. Mas, kok nangis? Aku pengen ketemu orang yang menuliskan ini. Aku pengen ketemu orang yang punya kalimat ini. Ngoten nggih. Karena di situ banyak nggih memang ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Ada kata-kata tadhkirah, ada pengingat bagi orang-orang yang takut kepada Allah dan seterusnya. Umar bin Khattab ketika itu muda, dia itu nggak punya di kamus kehidupan Umar niku nggak ada kehidupan kamus rasa takut niku mboten enten. Kok enek wong takut kepada Allah. Dan terus Allah ki sapa sing wis ngerti Allah ki sapa ngoten iki. Karena napa? Terminologi atau sebutan Allah itu sudah ada ketika itu, tapi nggak jelas Allah ki sapa, konsepnya Allah itu bagaimana, metodenya Allah, metode untuk mendekat kepada Allah itu seperti apa, belum terumuskan secara jelas. Maka hanya semacam napa nggih, semacam nek wong Jawa gugon Tuhan. Hanya semacam doktrin dari sana bahwa ki enek Allah, tapi kalau ditanya Allah ki piye? Wis mbok pokoke Allah ki enek. Hanya gitu. Lah kok ini ada tulisan yang mengatakan bahwa orang itu takut kepada Allah. Berarti kan orang itu pernah ketemu Allah, pemahamannya Umar bin Khattab begitu. Maka saya pengen ketemu dengan orang yang pernah ketemu Allah ini. Nangis, akhirnya Fatimah matur. Mas, saya dapat ini dari Muhammad ngoten nggih. Iki Muhammad iki sing nulis iki Muhammad gitu kan. Ini kalimatnya Muhammad ngoten nggih. Kemudian Fatimah matur, itu bukan kalimatnya Muhammad. Lah terus itu kalimatnya Tuhannya Muhammad, Allah. Semakin terguncang hatinya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab akhirnya ngeret adike. Pokoknya hari ini juga seiki ayo ketemu Muhammad. Karena dalam kondisi yang menangis seperti itu, Fatimah membolehkan untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika bertemu dengan Nabi Muhammad, Umar bin Khattab mboten takon, mboten debat, mboten pengen mateni, langsung datang tersungkur di depan Rasulullah, kemudian langsung mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Langsung syahadat di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Darul Arqam, karena Rasulullah ketika itu disowani Umar bin Khattab itu di Darul Arqam, di napa nggih, cara sakniki ngoten base campnya Rasulullah bersama dengan sahabat-sahabat yang ada di Makkah niku di Darul Arqam itu. Semuanya bertakbir Allahu Akbar begitu. Mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan agama kita. Allah telah memuliakan agama kita. Karena dungane Rasulullah, alangkah mulianya dan kuatnya Islam kalau salah satu di antara dua Umar ini masuk Islam. Maka setelah Umar bin Khattab masuk Islam, Umar bin Khattab langsung matur kepada Rasulullah, Muhammad, mulai hari ini Muhammad gak usah Darul Arqaman. Mulai hari ini Muhammad sampean nek dakwah gak usah mindik-mindik gini, gak usah sembunyi-sembunyi seperti ini. Ada saya Muhammad di belakangmu. Pokoknya kamu keluar, kamu kemana-mana, kamu dakwahkan Islam, saya ada. Ketika itu Rasulullah tidak langsung oh ya alhamdulillah nek ngono mboten, diem. Baru kemudian turunlah ayat
ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Di situ ada 3 metode berdakwah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah bil hikmah, dengan dengan sikap yang baik, dengan akhlak yang baik. Orang melihat kita kemudian mereka simpatik dan kemudian mengikuti kita dan seterusnya, itu hikmah. Yang kedua adalah mau'izah hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik, dengan tutur kata yang baik. Yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan, dan lawanlah orang-orang yang tidak mengikuti kita dengan perlawanan yang sangat baik. Baru kemudian Rasulullah, oke Umar, kalau memang begitu, saya sudah mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sejak itu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara terang-terangan, keluar, kemudian pokoknya vulgar menyampaikan bahwa ajaran kita itu begini dan seterusnya. Maka kalangan orang kafir Quraisy ketika itu semakin marah karena apa? Ada Umar bin Khattab di pihaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal Umar yang senior, yaitu Abu Jahal. Baru kemudian muncul generasi preman berikutnya. Niku adalah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu premannya orang kafir zaman itu. Sampai Rasulullah hijrah ke Madinah, Khalid bin Walid itu masih perdana menterinya Abu Jahal itu masih panglima jenderalnya orang-orang kafir itu Khalid bin Walid. Maka ketika perang Uhud, Khalid bin Walid adalah orang yang luar biasa. Pokoknya aku targetku adalah Muhammad pokoknya mati neng tanganku. Itu Khalid bin Walid. Termasuk bagaimana Khalid bin Walid membuat taktik perang dengan bergerilya ketika di Uhud niku nggih. Karena Khalid bin Walid di pihak orang kafir. Jadi orang kafir maju serang, hilang, mundur. Wong Muslim bingung, belum pernah ketemu cara seperti itu. Lah nyadi wong hilang kabeh, musuhe wak dhewe hilang, bingung. Padahal di belakangnya, niku Khalid bin Walid, otaknya adalah Khalid bin Walid, Termasuk ketika Rasulullah terluka, maka Rasulullah ndonga kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Khalid bin Walid mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selang beberapa saat kemudian Khalid bin Walid masuk agama Islam dan jadilah singanya Allah Subhanahu wa taala. Karena mantan jenderal, maka ketika masuk Islam pun jadi panglima jenderal juga. Niku Khalid bin Walid. Jadi ada masa-masa kelamnya Umar bin Khattab yang seperti itu, termasuk juga masa kelamnya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid dengan Abdullah bin Ubay niku adalah aktor utama di perang Uhud. Kalau Abdullah bin Ubay niku menghasut orang. Muhammad wis luka ya, Muhammad wis dulur maneh mati. Muhammad mati. Ketika Nabi Muhammad terluka dan Nabi Muhammad terjatuh, langsung diviralkan informasi itu. Muhammad mati, Muhammad nyeblok, Muhammad mati. Wah, langsung orang-orang langsung geger. Lah Muhammad wis mati. Lah terus Pak Dewi berjuang wis nak ngono mulai bae. Akhirnya pulang. Mereka pulang, banyak yang pulang, banyak yang pulang dari peperangan. Sebelum perang pun Abdullah bin Ubay juga menghasut orang-orang Muslim ketika itu. Ngerti ya, Uhud ki ado. Uhud itu jauh dari rumahmu. Perangnya ini perang waktu musim panas. Kamu mati ya neng kono, mati neng Uhud.
Terus kemudian kamu itu nggak sama istri-istrimu toh, beda dengan kami bersama dengan istri kami. Nek bengi aku ora kademen, kowe engko kademen nang Uhud ya, kowe engko mati-mati ngoten iki. Dihasut habis-habisan seperti itu. Akhirnya mereka mikir juga, oh iya ya. Grup perempuan wanita nggak boleh sama Rasulullah. Oh, berarti kami mau gimana nanti? Mulai baik pulang nemu istrinya. Dek seras itu perang dek, karo kowe wae dek ngoten nggih. Enggak jadi perang. Itu 350 orang sing terhasut seperti itu. Terhasut gara-gara napa? Aku ora karo bojomu to. Wes pengko piye? Iki musim panas. Musim panas di Arab niku ngapunten. Libido tiyang niku naik 90 derajat mungkin nggih. Luar biasa niku nggih. Nek mboten percaya jenengan teng Arab ngoten nggih. Mungkin merasakan efeknya. Di sana lebih dari 7 hari begitu aja niku sudah terasa efeknya. Pokoknya ngerti cagak ngoten niku rumangsane wong wedok ayu ngoten niku. Niku saestu tenan niki saestu nggih niku. Dadose napa ndelokne pedet niku kaya ndelokne wong wedok jilbaban ngoten niki. Niku kalau di musim sampai jenengan nek mboten percaya jenengan mriku. Lah niku pelemahannya untuk melemahkan orang muslim niku iki musim panas yo ngoten ya. Dan itu Abdullah bin Ubay punya tim hasud niku ada ngoten ya. Cara sakniki nggih tim hoax ngoten ya, tim buzzer ngoten ya. Tim buzzer niku punya ngoten ya. Abdullah bin Ubay niku punya. Ngerti yo ya iki musim panas yo. Iki kok enggak ngerti perang dino, persiapan mungkin kapan. Muhammad ora oleh to nggawa bojomu. Iya. Ngawur. Kowe engko terus piye? Nek bengi piye kowe? Bak awan perang, kowe bengi terus piye? Oh iya ya, beda karo aku. Aku bojoku tak jak. Dan memang iya fakta orang Yahudi, orang Nasrani, orang napa niku, orang Bani Khazraj, Bani Aus ketika perang Uhud niku bersama dengan istri-istri mereka. Karena apa? Mereka membuat tenda-tenda di belakangnya Uhud. Kemudian mereka punya punya lapak-lapak di situ, mereka hidup di situ. Terus perang tapi jangka panjang ngoten iki. Lah sementara orang muslim ketika niku mboten. Dan Rasulullah baru perang yang kedua, ketika niku Rasulullah tidak mengizinkan wanita untuk ikut berperang tersebut. Yang diizinkan oleh Rasulullah hanya Fatimah dengan Saudah. Fatimah niku putrinipun Rasulullah. Saudah niku adalah garwanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Saudah? Karena Saudah adalah orang yang ditugasi oleh Rasulullah untuk menyiapkan segala sesuatu, makanan dan yang lainnya untuk orang-orang muslim ketika niku. Fatimah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika niku menginginkan bahwa Fatimah niku tahu kondisi peperangan itu seperti apa. Ya cuma 2 itu, sementara yang lain boten pareng. Hasutan itu berhasil menghasut 350 orang, ngajir mulih nemoni bojone dhewe-dhewe. Wis dek serasah perang-perangan dek aku mulih wae ngoten iki. Dan akhirnya napa? Nggih perang dhewe ngoten iki. Perang dhewe akhirnya ngoten iki. Boten sios perang ngoten iki, sios perang. Kembali ke pembahasan kalau mau Umar bin Khattab, betul. Ketika Umar bin Khattab kemudian masuk Islam, dia punya strategi yang luar biasa. Termasuk Umar bin Khattab niku adalah sahabat Rasulullah yang rewel, banyak tanya. Tetapi justru dengan banyak tanyanya Umar bin Khattab niku akhirnya diturunkanlah oleh Allah ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan jawaban untuk rewelnya Umar bin Khattab niku. Karena baru sekali ngomong di hadapan Rasulullah saja niku langsung turun ayat Al-Qur'an ingkang kula waos kala wau. Baru ngomong Muhammad, wis mulai saiki mat Muhammad sampean nek dakwah rasah, mindik-mindik rasah sembunyi-sembunyi. Wis mat Muhammad mulai saiki enek aku. Ayo metu ngoten. Itu saja langsung turun ayat ud'u ila sabili rabbika bil hikmah tadi. Maka kemudian setelah itu Umar bin Khattab niku banyak jadi sebab turunnya ayat-ayat Al-Qur'an. Banyak banget nggih, banyak banget. Bahkan disebutkan disebutkan bahwa Umar bin Khattab niku adalah
musabbibun nuzulil ayat. Nggih. Umar niku adalah menjadi sebab turunnya ayat. Niku terkenal banget, tanglet kepada Rasulullah. Terus kemudian tangletnya Umar bin Khattab niku langsung menohok ngoten memang. Sukanya seperti itu karena memang background sejak mudanya nggih niku wau. Beringas, terus nggih dienggo napa dijok-jokne koncone dan seterusnya, maka secara psikologis masih mempengaruhi Umar bin Khattab. Termasuk ketika nanti Umar bin Khattab menjadi khalifah, tipenya Umar bin Khattab niku nggih keras. Nggih, keras dan main copot. Gubernur sana copot, gubernur sana copot, gubernur sana copot niku. Karena napa? Mboten enten istilah setitik eding, mboten penak, perasaan. Ngoten niku mboten ngangge. Umar niku mboten enten kamus perasaanku, anu ngene mboten enten niku. Nggih, mboten enten. Maka kemudian kok ada gubernur yang tidak begitu beres, ada menteri yang enggak begitu beres, enggak ada alasan apa-apa, copot, ganti. Copot ganti. Lah, yang menggantikan adalah kerabatnya Umar bin Khattab. Niku yang menjadi masalah di situ itu. Nggih. Kerabat tapi saged, mboten kerabat mboten saged. Nggih. Nggih, kerabat tapi saged. Lah ketika Umar bin Khattab ditanya, "Kenapa yang kamu ambil adalah kerabat-kerabat?" Saya tahu dia dari kecil kok. Saya tahu modelnya dia kok. Makanya saya tempatkan di tempat yang seperti itu. Maka ya memang bagus, memang bagus secara napa di intern memang bagus, tetapi orang melihatnya, wah ini nepotisme iki ngoten nggih niku. Karena napa? Dari keluarganya sendiri, dan hampir semuanya gubernur-gubernur dan juga menteri-menteri yang ada di zaman itu ketika itu dicopoti semua dan diganti dengan keluarganya Umar bin Khattab yang memang beliau tahu dari A sampai Z kehidupan beliau, kehidupan orang tersebut itu ditaruh di sini. Maka Umar bin Khattab dalam waktu yang dekat, waktu yang pendek menjadi khalifah, perkembangannya luar biasa. Berbeda dengan zamannya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu kan masih rodok berkabung bagaimana begitu. Belum begitu move on dengan Nabi Muhammad SAW. Kemarin sudah kula aturaken bahwa Umar Abu Bakar itu adalah banjel, banjele Nabi Muhammad SAW, penerus penggantinya Nabi Muhammad SAW. Maka masih ada ada rasa-rasa, oh Nabi Muhammad dulu begini, oh begini. Sementara Abu Bakar As-Siddiq niku mboten disetir malaikat, mboten kok disetir, mboten dibimbing oleh malaikat. Sementara Nabi Muhammad itu dibimbing oleh malaikat. Tindakan-tindakan, kebijakan dan seterusnya yang diambil oleh Nabi Muhammad niku sudah terverifikasi oleh malaikat ngoten nggih. Lah sementara Abu Bakar As-Siddiq mboten. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq ketika sudah selesai kemudian digantikan oleh Umar bin Khattab. Gebrakan Umar bin Khattab luar biasa. Termasuk ada zakat yang ukuran zakat itu sekian, kemudian pengambilan zakat secara resmi, kemudian ada istilah jiz'ah atau pajak. Nek wonge muslim diambil zakat, nek wonge non muslim diambil jiz'ah dan seterusnya. Niku yang meresmikan itu ketok palu di atas undang-undang, di atas kertas, Umar bin Khattab. Kemudian banyak sekali Umar bin Khattab niku gebrakannya luar biasa. Termasuk napa niku membuat napa jenenge nek teng masjid niku kubah masjid niku Umar bin Khattab, karena niku adalah adopsi dengan orang-orang Persia. Termasuk kenapa kok Umar bin Khattab niku menggunakan napa niku kubah dalam bentuk seperti itu adalah budayanya Persia, karena Persia ketika itu sakit hati kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu adalah orang yang paling berperan dalam
penaklukan Persia. Nah, karena Umar bin Khattab ini adalah orang yang berperan dalam penaklukan Persia, maka Persia sakit hati kepada Umar bin Khattab. Pokoknya ini kapak-kapak itu goro-goro Umar. Maka politiknya Umar bin Khattab, simbolnya Persia diambil. Akhirnya Umar bin Khattab ngomong, enggak, aku ki apik yo karo kowe delok nang masjidku. Saiki kaya nggon ibadahmu yo, ngoten niku. Makane napa? Bentuk kubah niku kan selalu begini, seret gitu. Niku adalah seperti kebiasaannya orang Majusi yang menyembah api. Nek panjenengan emper-emper, bentuknya kubah niku kan kaya napa niku? Geni. Nggih, seperti geni. Itu aslinya adopsi, ngoten nggih, adopsi. Adapun sekarang yang sudah dimodif dengan bentuk melengkung tok, enten sing bulet tok, itu kan sudah modifikasi saja. Tetapi aslinya jenengan persani lah teng Saudi sampai hari ini masih memegang itu. Kan selalu napa? Lancip ke atas, lancip ke atas. Ya seperti lilin, jenengan mirsani lilin nggih, jenengan foto, terus kemudian jenengan masuk teng Google, jenengan buat animasi, mungkin metune nggih persis kubah. Jenengan foto genine lilin niku jenengan foto, terus kemudian mungkin jenengan rubah ke animasi di Google niku, terus kemudian jenengan animasi niku digawe gambar hitam putih ngoten niku lho nggih, coret-coret ngoten niku lah. Niku jadinya seperti kubah. Itu adalah adopsi Umar bin Khattab. Maka karena kemudian Umar bin Khattab niku ngadopsi itu, malah justru orang Persia bilang, "Oh enggak, kamu ini ngece kami ya. Benar bentuknya kaya nggonku, tapi sebutanmu kan Allahu Akbar." Oh, kurang ajar kowe Umar. Akhirnya maka kemudian Umar bin Khattab juga ditikam, dibunuh oleh orang Persia. Karena apa? Menurutnya dia adalah ngece. Politiknya Umar bin Khattab iki gara-gara ngadopsi. Aku ki seneng karo kowe ya, bentuke lho padha karo bentuk nggonmu ngoten iki. Karena apa? Mereka menyembah api, aku yang gawe bentuk sing kaya api dan seterusnya. Niku ngoten iki. Maka kalau ada orang sekarang yang bilang bahwa kubah dan seterusnya adalah adopsi, iya memang adopsi, tetapi ada ceritanya, ada kisahnya seperti itu ngoten iki. Ada kisahnya seperti itu, dan banyak ngoten banyak. Umar bin Khattab niku nggih, termasuk ide membukukan Al-Qur'an niki kan Umar bin Khattab. Nggih, pertama kali yang punya ide ini kan Umar bin Khattab. Matur kepada Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar, Al-Qur'an nek ditulis piye? Well, langsung Abu Bakar ngamuk. Kamu mau melakukan sesuatu yang enggak diajarkan Rasulullah. Ngoten niku ungkapan siapa? Ungkapan Abu Bakar As-Siddiq. Langsung dipenggal, langsung enggak boleh Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab matur, Abu Bakar, enggak begitu. Ini banyak orang yang meninggal dunia, hafid-hafid Al-Qur'an itu banyak yang meninggal. Nanti nek meninggal kabeh, terus sapa sing nyekel Al-Qur'an? Enggak boleh. Sampai Abu Bakar selesai, belum ada gerakan sama sekali. Baru ketika Umar bin Khattab napa niku berkuasa, baru mengutus banyak orang yang kemudian napa membukukan Al-Qur'an. Disempurnakan oleh siapa? Disempurnakan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Makanya napa teng Al-Qur'an jenengan niku kan selalu ada tulisan Rasmul Utsmani kan ngoten niku. Karena napa yang menentukan, yang membakukan tulisan Al-Qur'an itu adalah zamannya Utsman bin Affan. Oh, betul wonten iki. Tapi banyak yang ada ngoten iki, banyak yang ada. Rasmul Utsmani ada istilah seperti itu ngoten. Umar bin Khattab termasuk juga yang membuat tarawih. Yang punya ide tarawih niku Umar bin Khattab. Terus kemudian ada ide napa niku? Jumatane adane ping pindho niku kan nggih Umar bin Khattab. Zaman Rasulullah cuma satu. Ya khatib munggah langsung adzan. Tapi Umar bin Khattab mikir, oh nek ngene perlu ada siasat ini. Karena napa? Ketika khatib naik, jamaah belum ada.
Zamannya Umar wis rodok males-males gimana gitu masyarakat ketika itu. Napa melih zamane wak dhewe. Wong kadang khotibe pas munggah entene namung karpet kok. Gak sampai napa khotibe sambil nunggu nunggu napa? Nunggu jamaah kok anu iki arep napa? Arep Jumatan sido orang ngoten kan nggih niku. Karena itu kemudian Umar bin Khattab, oh, kalau gini nggak bener ini. Harus ada gerakan ini. Kalau begitu apa? Kudu diprank. Bahasa kita diprank ngoten nggih. Kudu diprank. Pranknya apa? Adzan sik. Adzan. Orang wis dengar adzan kan datang. Tapi khotibnya wong enek kan ngoten nggih. Khotibnya belum ada, tapi sudah datang dulu. Karena nopo? Ketika itu kalau ada orang mendengar adzan, ada kata-kata hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, begitu itu mereka sudah langsung nopo? Punya kesigapan untuk segera masuk ke masjid, untuk segera meninggalkan aktivitas mereka. Sampai di dalam masjid, oh, la ilaha illallah. Khatibnya kamu nggak orang maju-maju, orang apa ngadeg-ngadeg. Iki orang nek tuh, orang nek khatibnya tuh, orang nek khatibnya tuh. Baru kemudian apa? Karena sudah jamaah siap, khatibnya baru maju. Kemudian adzannya lirih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sing wau kan banter. Yang kedua lirih. Ben napa? Ben ora dirungokne wong akeh ngoten nggih. Karena napa? Kalau wau sing nggo ngundang niku wau sakniki hanya sebagai penggugur kewajiban sebagai syarat sahnya Jumatan. Seperti Jumatan zamannya Rasulullah ngoten nggih. Niku. Malah niku sakniki dienggo gegeran. Masjidmu pindho apa pisan? Pindho. Omah aku nek pindho, aku golek sing pisan. Sing pindho nggih ngoten. Masjidmu pisan apa pindho? Pisan. Mau aku nek pisan, aku boleh golek sing pindho. Alah. Ngarep Jumatan repote ya Allah. Nggih. Akhirnya malah napa ketinggalan kasida Jumatan kacau ngoten nggih. Niku. Dan ini bukan karena ormas nggih. Niki bukan karena ormas, sejak zaman dahulu sudah ada niku. Lah niki kadang yang sing marai penyakit di masyarakat itu gitu. Masyarakat niku diberi penyakit nawa, kadang enten sing ngomong yang 2 kali itu tidak ada dasarnya dari Rasulullah. Zaman Rasulullah tidak ada. Zaman Rasulullah ya cuma sekali. Gerok-gerok ngono kuwi ya ora nek dasare saka Rasulullah. Rasulullah ya ora tukang gerok-gerok ngono kuwi. Ngoten lho. Makanya napa sing punya pemikiran seperti itu tolong dihapus dari memorinya. Karena napa pemikiran semacam itu juga enggak ada di otak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah kalau mikir zaman itu enggak ada di zaman Rasulullah, napa pekerjaan itu enggak ada di zaman Rasulullah, alangkah banyaknya sesuatu ibadah kita itu enggak ada di zaman Rasulullah. Tapi niku sae ngoten nggih. Niku. Tapi mboten enten tiyang sing wantun. Enggak usah traweh karena traweh tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mboten enten sing wantun ngeten iki. Mboten enten. Kula pengen ketemu tiyang nek enten sing wantun ngeten iki. Kudune fair ngoten. Makanya kula ketika pertama kali di Takwa Masjid Agung At-Taqwa mengadakan traweh, saya langsung begitu karena saya kebetulan dijadwal malam pertama. Saya langsung bilang traweh adalah bid'ah gitu. Langsung kalau ngaten, ayo bubar ayo. Ternyata nggih mboten bubar kok nggih. Padahal pun kalau bid'ah nih. Ini ada bid'ah, enggak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak nih, kalau ngomong hak. Betul, karena apa? Traweh enggak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilakukannya oleh Rasulullah ini apa? Qiyamul lail. Gek terus mboten terkoordinir. Sing mau sholat ya sholat toh, sing mau ndres Quran ya ndres ngoten. Cobi jenengan sakniki masjidin jenengan enten sing ngoten. Oh, dadi omongan wong sak RW. Nah, kae lho, wayah sholat malah maca Quran ngoten nggih. Karena napa? Berkat Umar bin Khattab lah kemudian traweh kita terkoordinir ngoten lho.
Harusnya kita itu belajar utuh, mboten enggak ada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, gerok-gerok ngono kuwi ya enggak ada di zaman Rasulullah. Ngoten. Niki penting, nggih, niki penting dan masih banyak nggih. Maka kemudian ketika Umar bin Khattab nggih, mungkin sudah saya ceritakan ketika Umar bin Khattab mengumpulkan orang-orang ketika itu, iki kok Ramadan kok mamring ngene ra nek acara apa-apa. Wis kumpul tapi nggawa pedang. Umar niku, ayo masjid. Wong langsung gerutuk-gerutuk teng masjid kabeh. Neng masjid bingung. Ngapa, Mar? Kenapa? Salat. Umar bin Khattab bingung, salat apa iki? Akhirnya yang diutus Ubay bin Ka'ab itu alim orangnya, alim fikih dan dia qori, suaranya bagus. Ubay maju, Ubay maju, sholat 2 rakaat, selesai. Sholat nih 2 rakaat. Lah sing ngongkon niki khalifah kok, nggih khalifah dan membawa pedang lho, hati-hati ngono nih. Akhirnya sholat nih. Kalau sudah 4 rakaat mereka bingung karena Umar bin Khattab sudah keliling golek wong nih. Pas ketika 4 pertama bingung. Lanjut lagi. Enek sing lanjut, enek sing boten. Ada yang mau karena nopo? Mayoritas ketika itu maca Al-Qur'an. Menapa niku ndres Al-Qur'an hafalannya masing-masing. Talaki adep-adepan ngoten niku. Ada yang kemudian adep-adepan. Aku ora jelas kok, yes maca Al-Qur'an. Maca Al-Qur'an. Setoran karo koncone. Ada yang lanjut lagi. Umar bin Khattab datang. Napa? Salat. Ngoten iki, salat. Niku potret pertama tarawih ngoten niku. Dan itu Rasulullah di mana? Rasulullah sampun sedo. Wong sudah Rasulullah sedo, Abu Bakar As-Siddiq baru Umar bin Khattab kok. Tapi saniki nek wantun enten tiyang ngomong tarawih bid'ah, enggak ada zaman Rasulullah. Langsung parani wong sak RW takmir masjid langsung turun tangan, macem-macem kaya ngene. Kata jadwal kultum neng kene kaya ngoten niku. Karena napa? Gini niku terkadang kita tidak fair ngoten iki, tidak fair secara utuh yang kita pelajari ngoten. Maka kemudian Umar bin Khattab pun juga ngendikan ketika sudah terjadi tarawih, sudah berjalan, Umar bin Khattab menghunus pedangnya di depan masjid, kemudian berteriak, "Ni'ma bid'atin hadhihi." Alangkah indahnya dan baiknya bid'ah seperti ini. Nah, sing ngomong nek tarawih bid'ah mboten kula lho, Pak. Umar bin Khattab. Nek jenengan komplain teng kula, ampun komplain wong kula namung nerokne. Sing kula tirokne Umar bin Khattab. Ngoten nggih. Niku dan banyak nggih. Zakat, ukuran zakat zaman Rasulullah, zakat niku namung dicawuki, ngangge tangan ngoten. Umar bin Khattab mikir, iki enggak beres ini kalau gini. Nggih, cawukane kan benten-benten ngoten nggih. Raupane kan benten-benten, sak raup, rong raup, telung raup, kan raupane benten-benten. Sing cilik lah terus piye ngono ya. Akhirnya dibuatlah dengan tangannya Umar bin Khattab nerokne Rasulullah semene, terus kemudian ditetapkan mulai hari ini nek zakat semene ngoten iki. Niku langsung orang diem karena mboten wantun. Oh sapa ngajari? Enggak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mboten enten ngoten iki. Enggak ada. Makanya mboten ngangge ukuran ke zaman Rasulullah mboten. Akhirnya dibuatlah ukuran. Makanya sakniki sing terkenal niku adalah qarurah atau bejana atau literannya Umar bin Khattab. Niku sampai beredar di mana-mana termasuk MUI Indonesia niku, MUI pusat niku yang dijadikan rujukan adalah qarurah atau bejana literannya Umar bin Khattab. Makaten ingkang dalem aturaken, mugi-mugi kita bisa mengambil hikmah dan ilmu pelajaran dari riwayat hidupnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Amin ya rabbal alamin. Menawi wonten kegeranganipun dalem nyuwun pangapunten. Al-afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.